warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Sultan Hasanuddin, kepada yang terhormat Bapak Wakasapras dan Humas SMK Sultan Hasanuddin, kepada yang terhormat Wakakurikulum Kepesantrenan Sultan Hasanuddin, kepada yang terhormat Ustadz Ustazah, tenaga pendidik dan kependidikan SMK Sultan Hasanuddin, serta yang saya cintai dan banggakan anak santri, ananda santri dan santriwati baru SMK Sultan Hasanuddin. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini kita masih diberikan umur yang panjang serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya sendiri, Ustazah Rasda Rahim, yang diamanahkan pada tahun ajaran ini sebagai Wakakurikulum SMK Sultan Hasanuddin, akan membagikan informasi kepada Ananda semua tentang kurikulum yang berlaku di sekolah ini, serta bagaimana sistem pembelajaran yang akan kita gunakan selama masa pandemi ini. Yang ingin saya sampaikan pertama adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dipakai di SMK Sultan Hasanuddin adalah kurikulum 2013. Jadi semua tingkatan kelas 10, 11, dan 12 sudah memakai kurikulum 2013. Kemudian sistem atau waktu pembelajaran pada masa normal itu biasanya kita memulai pada jam 7 pagi, selesainya itu jam 12:10. Setelah itu kita sholat, makan siang, kemudian akan masuk beraktivitas lagi di kelas dengan pembelajaran kepesantrenan. Tapi pada masa COVID ini, waktu pembelajaran kita sedikit berubah. Dari yang laring atau tatap muka dijadikan daring atau online. Waktunya juga itu sedikit dipersingkat. Jadi kita akan memulai pada jam 7.30 dan berakhir pada jam 10:55. Setiap satu pembelajaran mata pelajaran akan dijeda selama 10 menit. Itu selama online. Setelah 10 menit kita masuk mapel kedua, kemudian dijeda lagi masuk mapel ketiga. Itu selama pembelajaran. Jadi intinya pembelajaran selama COVID ini kita tidak bisa tatap muka secara langsung, kita hanya melakukannya secara virtual, mungkin melalui aplikasi Zoom atau aplikasi lainnya, atau Ustadz Ustazah akan membagikan link pembelajaran yang bisa Ananda pelajari di rumah secara mandiri. Kemudian jika ada pertanyaan, ya Ananda bisa melakukannya lewat mempertanyakannya itu lewat video call atau lewat chat pribadi dan lain sebagainya. Jadi pada masa pembelajaran nanti Ananda akan dibuatkan grup WA, dan grup WA itu akan berfungsi sebagai kelas Ananda, ya. Jadi kami akan membagi setiap angkatan itu dalam satu grup WA, dan di dalam grup WA itu akan bergabung kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, guru BK, kemudian Ustadz Ustazah yang mengajar Ananda di kelas itu. Itu untuk waktu pembelajaran. Fasilitas lainnya, pertama buku. Kemudian karena sekolah kita adalah sekolah kejuruan tata busana dan teknik komputer dan jaringan, maka di sekolah SMK Sultan Hasanuddin ini juga menyediakan dua fasilitas laboratorium. Pertama, laboratorium komputer yang bisa dipakai oleh jurusan TKJ, juga bisa dipakai oleh jurusan tata busana. Kemudian laboratorium yang lain adalah laboratorium tata busana. Laboratorium tata busana itu terdiri dari difasilitasi dengan 30 unit mesin jahit. Sementara laboratorium komputer itu terdiri dari 24 unit komputer. Jadi Ananda bisa menggunakan fasilitas itu ketika nantinya Ananda berada di lingkungan SMK Sultan Hasanuddin. Tapi selama COVID, mohon maaf sekali lagi kami tidak
belum bisa menggunakan fasilitas seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada Ananda dan guru-gurunya. Guru-guru yang mengajar di SMK Sultan Hasanuddin adalah guru-guru yang berasal, yang background pendidikannya sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ajarkan di SMK Sultan Hasanuddin. Misalnya ketika mereka mengajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka guru itu memang background pendidikannya adalah dari pendidikan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian begitu juga dengan jurusannya, jurusan TKJ dan TB, itu guru-guru yang akan mengajar kalian adalah guru-guru yang memang ahli di bidangnya. Jadi kalian bisa memperoleh ilmu pengetahuan sesuai dengan background pendidikan. Kemudian jumlah guru yang mengajar di SMK Sultan Hasanuddin ada 29 orang, di luar dari 1 guru BK dan 2 administrasi. Selain pelajaran yang bisa Ananda dapatkan di ruang-ruang kelas, Ananda juga bisa belajar melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diberlakukan di SMK Sultan Hasanuddin. Di sini kami punya 3 kegiatan ekskul. Pertama, pramuka, kedua paskibraka, dan ketiga tapak suci. Jadi Ananda bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat Ananda. Selain itu, Ananda juga bisa memilih kegiatan lainnya, seperti Ananda bisa bergabung dengan teman-teman lainnya nanti di bagian pengembangan budidaya jamur tiram kalau Ananda ada yang berminat. Terus hafalan Quran bagi Ananda yang ingin memasangkan mahkota di kepala orang tuanya, nanti Ananda bisa ikut bergabung dalam kegiatan menghafal Al-Quran, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin Ananda sukai. Kemudian di pesantren Sultan Hasanuddin seperti dengan sekolah-sekolah lainnya tentu memiliki organisasi kesiswaan. Organisasi yang ada di SMK Sultan Hasanuddin yaitu organisasi santri pesantren Sultan Hasanuddin. Jadi ada tingkat SMA, ada tingkat SMK, kemudian ada juga di tingkat MTS. Di sini kalian juga akan difasilitasi belajar berorganisasi buat organisasi santri pesantren Sultan Hasanuddin. Ya, jadi ini adalah kondisi kelas Ananda. Ruang kelas yang ada di SMK Sultan Hasanuddin itu sendiri terdiri dari 6 kelas. Jadi 3 ruang kelas untuk jurusan TKJ dan 3 ruang kelas untuk jurusan Tata Busana. Selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Ananda ruang lab yang ada di SMK Sultan Hasanuddin seperti yang saya katakan tadi. Yang ini adalah lab TKJ, lab komputer yang biasanya banyak digunakan oleh jurusan TKJ. Namun biasanya jurusan Tata Busana juga bisa menggunakan lab ini ketika mata pelajaran mereka itu ada hubungannya dengan komputer. Kemudian selanjutnya yang di sebelah ujung sana itu adalah lab Tata Busana. Di dalamnya ada 30 unit mesin jahit, ada beberapa jenis mesin jahit, sebenarnya ada yang manual juga, dan ada juga yang menggunakan mesin. Jadi Ananda nanti ketika Ananda sudah bergabung kembali dalam sekolah, di lingkungan sekolah, Ananda bisa menggunakan kedua lab tersebut. Jadi seperti itu kira-kira gambaran untuk Ananda sekalian bagaimana tentang kurikulum yang ada di pesantren Sultan Hasanuddin, khususnya SMK Sultan Hasanuddin, kemudian fasilitas yang ada di SMK Sultan Hasanuddin, kemudian jumlah gurunya, kemudian pelajaran ekstrakurikuler yang bisa Ananda ikuti. Kemudian sekali lagi kami ingin mengingatkan kepada Ananda, karena proses pembelajaran kita adalah proses daring, maka ada beberapa hal yang perlu Ananda siapkan sebelum kita masuk pada proses itu. Pertama, Ananda harus mempersiapkan fasilitas untuk belajar. Android harus Ananda miliki, kemudian juga laptop atau komputer yang bisa Ananda gunakan untuk mempermudah. Kemudian jangan lupa untuk selalu menyiapkan data Anda, data pulsa data Ananda sekalian untuk digunakan nanti dalam proses pembelajaran daring. Sambil kalau Anda mengatakan ini daring bahwa tidak membutuhkan
buku tulis, pulpen dan lain sebagainya itu salah. Sebaiknya Ananda tetap menyiapkan buku tulis, mencatat materi-materi sebagai dokumentasi pembelajaran Ananda sendiri. Karena tentunya dalam setiap pembelajaran, setiap semester ada namanya ujian semester. Dalam ujian semester itu Ananda akan diuji kemampuan Ananda dalam menguasai mapel tertentu, ya tentunya lewat tes-tes. Bagaimana Anda bisa menjawab tes itu kalau Ananda tidak belajar? Kalau hanya mengandalkan link-link saja mungkin itu akan memberatkan. Akan lebih baik kalau mapel-mapel itu atau semua mapel itu Ananda dokumentasikan secara mandiri di buku tulis Ananda sekalian. Kemudian pembelajaran Ananda untuk kelas 10 ini akan kita mulai pada hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020. Jadi siap-siap setelah ini kita sudah aktif dalam pembelajaran daring. Demikianlah penyampaian kami tentang SMK Sultan Hasanuddin. Semoga memberikan cukup gambaran kepada Ananda tentang SMK Sultan Hasanuddin itu sendiri. Akhir kata, mari kita sama-sama menjaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jaga jarak, pakai masker dan jaga kebersihan. Semoga kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk tetap melaksanakan aktivitas kita. Dan semoga segala apa yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.